Jadi yang pertama dari Syafi'i adalah aksar nifas situna yauman, aksar nifas. Nah, sekarang juga ada pertanyaan namanya. Kam aqallu tuhur bainal haidhatain? Berapa waktu suci yang paling sedikit di antara dua haid? Maksudnya apa? Kan perempuan haid. Haid, suci, haid lagi. Ya kan? Seorang perempuan haid, suci. Terus nanti haid lagi. Berapakah waktu paling sebentar suci di antara dua haid? Ini juga ada pembahasan. Sehingga dalam bab ini ada 3 pembahasan. Pertama, aqallu atau aksar muddatil haid. Yang kedua, aqallu wa aktsaru muddah an-nifas. Yang ketiga ada masalah juga bab yang sama nih, bab darah wanita haid, darah wanita aqallu tuhur bainal haidhatain wa aktsaru tuhur bainal haidhatain. Waktu minimal suci di antara dua haid itu 15 yauman. Paling sedikitnya perempuan itu suci di antara dua haid ini 15 hari. Namun wal hadd al-aktsari, tidak ada batasan waktu paling panjangnya. Ini masalah darah, ya. Sekarang berapa usia minimal perempuan haid yang Syafi'iyah? Aqallu zaman tahidu fil mar'ah. Ini usia perempuan yang mengalami haid. Paling sedikit berapa tahun usianya perempuan? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Mu'allif mengatakan wa aqallu zamanin tahidu fil mar'ah 9 sinin. Usia paling minimal perempuan haid itu 9 tahun. Sekarang berapa aqallul hamal? Berapa hamil yang paling sebentar? Hamil kan 9 bulan biasanya. Sekarang berapa bulan minimal hamil itu? Kalau Syafi'iyah, aqallul hamal 6 ashhur, 6 bulan. Wa aktsarul hamal 4 sinin. Hamil itu paling lamanya 4 tahun. Paling minimal sebentar 6 bulan. Wa ghalibu, dan biasanya kebanyakannya 9 ashhur, 9 bulan. Ini selesai kita bahas tentang darah wanita. Bab tentang haid dan nifas dan semisalnya. Sehingga apa jawabannya? Aktsaru muddatil haid inda Syafi'iyah kam? Berapa jawabannya? 15 hari. Ini paling enak diamalkan ini dibanding yang lain. Kalau yang lain kadang madzhab yang lain kadang repot, harus tahu darahnya seperti apa. Kadang tidak ada batasan minimal dan maksimalnya, sehingga kadang membuat ragu. Tapi kalau seperti ini lebih mudah diamalkan oleh kaum muslimin, ya. Maksimal 15 hari. Lebih dari itu dianggap istihadhah. Selesai. Ya. Nah, fasil qiraah. نعم. عند الشافعية إذا ترك الشخص صلاة وأصر على تركها فإنه ألف يقتل حدا، باء يحد 80 جلدة، جيم يقتل كفرا، دال يحد 40 جلدة. يقتل كفرا. جيم يقتل كفرا. Yuthal kufran. Ini sekarang kita bahas Kitabul Hudud inda Syafi'iyah. Kitabul Hudud. Kitab tentang apa? Hukuman had bagi pelaku dosa besar. Sekarang ini adalah fara' dari pembahasan hukum tarikis shalah inda Syafi'iyah. Hukum tarikis shalah. Ya. Ulama khilaf di sini. Hukum orang yang tidak salat karena malas, ya, karena malas. Sebagian mengatakan kafir. Sebagian mengatakan tidak kafir. Ya. Yang kafir itu siapa? Mazhab Hanabilah. Hukumannya sama, dibunuh. So kalau Hanabilah itu dia dibunuh karena kekafirannya, karena murtad dari Islam. Yuqtal liriddatihi. Adapun Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah, mereka mengatakan tidak kafir.
namun tetap dibunuh hukumannya. Yuqtal, ya, karena apa? Karena hukuman had, bukan karena kafir. Kalau Hanabilah, nah dibunuh karena kafirnya. Sehingga sekali lagi ini kita tidak bahas apa? Pendapat yang rajih. Kita bahas apa mazhab Syafi'iyah dalam masalah ini. Kita baca di sini. Hukum tarik shalah ya, dalam kitab Al-Ghaya wa Taqrib di Abi Syuja'. Mu'alif menyatakan rahimahullah, wa tarikus salati ala dharbain. Orang yang meninggalkan salat ada dua macam, dibagi dua. Ahaduhuma an yatrukaha ghaira muta'aqid liwujubiha. Dia tidak salat karena mengingkari kewajibannya. Yang mengatakan salat itu enggak wajib. Maka hukumnya murtad. Dan semuanya sepakat ya, semua ulama ijma. Kalau orang tidak salat karena mengingkari kewajibannya, ya dia hukumnya kafir ya, karena memang dia mengingkari nas-nas yang jelas dalam Alkitab Sunnah. Orang yang mengingkari kewajiban salat, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban haji, menghalalkan zina, menghalalkan syirik, menghalalkan apa lagi? Riba, menghalalkan khamar, ini menghalalkan membunuh, maka ini murtad. Jika nggak ada syubhat ya, karena perkara yang sangat jelas dalam agama. Beda kalau orang menghalalkan musik gitu, atau menghalalkan perkara yang samar-samar dalam agama yang tidak semua orang tahu, maka dimaafkan. Ya, ini tidak dikafirkan. Di sini kalau orang mengingkari kewajiban sholat, ini baru murtad. Dia tidak sholat karena mengingkari kewajibannya, mengatakan tidak wajib, maka kata Syafi'iyah, hukumnya murtad. Dan dibunuh karena murtadnya. Wasani kata Syafi'iyah, an yatruka kaslan mu'taqidan liwujubiha, fa yustatabu. Fa in taba wa shalla wa illa qutila haddan. Ya. Orang yang tidak sholat karena malas dan dia masih meyakini wajibnya sholat, maka dia diminta bertaubat. Jika dia bertaubat dan sholat kembali, maka dimaafkan sudah. Wa illa kalau dia tidak mau sholat tetap qutila haddan. Ada nasnya sini dari Syafi'iyah, dibunuh karena hukuman had. Wa kan hukum muslimin, maka hukumnya dia masih muslim. Hukumnya masih muslim. Tidak kafir. Jelas ya? Maka Syafi'iyah berpendapat apa? Orang yang tidak sholat, maka hukumnya yuqtal haddan. Yuqtal kufran indaman. Hanabilah. Hanabilah. Yuhad sawina jaldah hadza liman. Dicambuk dalam 10 kali. Izzani. La. Az-zani ada dua. Ada zinal muhsan. Apa hadnya? Zina orang sudah menikah berzina. Hadnya rajam, bil hijarah, dirajam. Sekarang kalau zina syabab, orang yang belum menikah ya, berzina, apa hadnya? Orang yang belum menikah terus berzina, baik bujang atau gadis sama saja. Hukumnya apa? Cambuk 100 kali. Cambuk jildomiah wadah ribu am. Cambuk 100 kali ditambah di penjara selama setahun, dia singgah selama setahun. Ini kalau yuhad sama ini jaldah, ini had apa ini? Hadul qadhf, menuduh zina atau liwat kepada seorang muslim atau muslimah. Maka ini dihukum had cambuk 80 kali. Yuhad sama ini jaldah. Kalau yang dal, yuhad arba'ina jaldah, ini siapa ini? Liman. Budak. Had siapa? Syaribul khamr. Syarbul khamar. Nah, minum khamar hadnya 40 cambukan. Nah, oke. Masalah. Qasul qiraah. Umair. Nomor 26 29. 29 min syurutil azan
inda Syafi'iyah illa at-taharah ba. Jawabannya, Pak. Nah, Di antara syarat sahnya adzan inda Syafi'iyah. Saya cari di matan ini tidak ada. Habis Hujjah tidak ada keterangan apa masalah syarat sahnya adzan. Jadi saya cari di kitab yang lain. Syarat sihhatil adzan ini ada 6. Ya. Syarat sahnya adzan ada 6. Pertama Islam. Islam, muadzinnya Islam. Sehingga tidak sah adzan orang kafir. Yang kedua akal. Sehingga tidak sah adzan dari orang gila atau orang mabuk. Karena tidak punya niat. Ya, adzan harus dengan niat. Sehingga tidak sah adzannya apalagi adzannya kaset. Putar kaset adzan di mic masjid. Enggak sah adzannya karena enggak ada niat. Nah, niat adzan. Yang ketiga dzukuriyah, laki-laki. Sehingga tidak sah adzan wanita. Kalau fitnah buat laki-laki suaranya. Yang keempat dukhul waktu sholat, adzan ketika waktu sholat. Ya. Adzan ketika waktu sholat sudah masuk. Sehingga tidak sah adzan sebelum waktunya. Kecuali apa? Adzan pertama sholat subuh. Adzan awal minal fajar. Kecuali adzan awal minal jum'ah. Ini boleh sebelum waktu. Adzan pertama sholat subuh dan adzan pertama sholat Jumat ini boleh sebelum waktu. Namun yang lainnya ya, harus adzan pada waktunya. Syarat yang kelima, adzan dengan lafaz yang berurutan dan bersambung. Juga syarat sahnya. Ini lafaznya Allah bertakbir, terus syahadat, setelah itu hayal sholah, hayal falah, harus urut semuanya. Juga mutawalian, bersambung. Tidak boleh kemudian adzan sampai takbir, terus dia ada halangan, ditinggalkan mic-nya, dia wudu, atau dia ngobrol sama temannya, adzan lagi lanjut, ini nggak bisa. Karena syaratnya harus mutawalian, berurutan. Urut dan bersambung. Kalau ada jeda yang panjang, memisahkan lafaz adzan yang dibaca, maka tidak sah adzannya. Ulang dari awal. Yang keenam, syaratnya adalah adzan dengan bahasa Arab. Adzan dengan bahasa Arab. Kemudian ada sifat yang sunnah dalam adzan, dalam muadzin. Ya. Sifat yang mustahabbah fil muadzin. Dia seorang yang adil dan amanah. Ya, karena menjadi penentu waktu sholat. Ya, Rasul menyatakan, wal muadzin mu'taman. Ya. Orang yang amanah, orang yang dipasrai menjaga waktu sholat berjamaah. Sehingga kalau dia tidak amanah, khawatir sholat adzan tidak pada waktunya. Sehingga harusnya dia orang yang adil dan amanah. Yang kedua, apa tadi? Ayakuna sayyitan, dia suaranya keras. Dia sami'an nas, untuk atau agar terdengar adzannya kepada manusia. Kemudian yang berikutnya, mutatahhiran minal hadas al-asghar al-akbar. Dia suci dari hadas, baik kecil atau besar. Berikutnya adalah ayu adzin qa'iman mustaqbil qiblah. Dia berdiri ketika adzan menghadap kiblat. Kemudian sunnah yang lain, ayja'al usba'ihi fi udhunayhi, meletakkan dua jari di dua telinga. Kemudian an yadhira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya shalah. Ketika hayya shalah dia menghadap ke kanan, ya. Terus ke kiri ketika membaca hayya al falah. Nah, wallahu a'lam shawab. Di sini ada berapa jawaban nih? Kalau Syafi'iyah saya belum bahas. Coba nanti antum cari ya. Atau ada yang pernah baca? Syarat al-indah Syafi'iyah. Ada yang mendapatkan? Saya belum nemu. Tapi yang jelas, kalau dukhul waqt ini jelas. Syarat sahnya adzan. Karena adzan ya, bukan pada waktunya tidak sah.
Al-akal juga syarat sahnya adzan. Karena akal itu berkaitan dengan niat. Ya. Tidak sah adzan dari sakran wal majnun. Sekarang masalahnya adalah fasau dan at-taharah. Allahu a'lam bishawab. Apakah juga syarat? Maksudnya apa? Ketika seorang yang suaranya tidak tinggi, tidak keras, dia adzan. Apakah tidak sah adzannya? Ini jadi masalah. Ya. Kalau kita bilang ini syarat sahnya adzan, berarti nggak sah adzannya orang yang lirik suaranya, nggak terdengar keras. Ya, nggak mungkin seperti itu. Atau apakah taharah juga syarat sahnya adzan? Sehingga ketika ada muadzin yang belum wudu dia nggak sah, juga jadi masalah juga. Karena adzan bukan sholat, sehingga tidak ada syarat seperti syarat sholat. Harus apa? Harus taharah, harus kiblat, ini harus berdiri. Ini bukan demikian karena adzan bukan sholat, sehingga tidak berlaku syarat-syarat sholat. Saya kalau jawabnya kalau nggak jim ya, bak. Ya. Karena keduanya bukan syarat, tapi hanya sunnah. Sunnahnya suci dari hadas dan najis. Sunnahnya ya. Alaihi taharah. Sudah berwudu. Juga sunnahnya dia suaranya orang yang keras. Orang yang keras, suaranya orang yang keras. Sehingga bisa terdengar di tempat yang jauh. Manusia bisa mendengar. Tapi buat syarat sahnya, ya Allah alam. Nah, mau lihat masalah? Fonsep bisa Nah, tanya nih. Untuk ya. untuk azan ini yang azan pertama itu untuk sholat Jumat sama sholat subuh ini apakah ada waktu tertentu? Apakah jaraknya antara azan pertama dan kedua itu 1 jam atau 10 menit sebelum Jumatan atau Jaraknya mungkin subuh? setengah jam gitu. Gak lama-lama. Ya, ini azan agar manusia bersiap-siap menuju sholat Jumat. Azan itu kan panggilan. Artinya ketika azan pertama itu mereka sedang apa? Di pasar. Oh, azan pertama. Cepat pulang. Ya, ada keperluan di luar, dia pulang agar mandi, bersiap-siap berangkat. Yang tujuannya itu ketika Khalifah siapa? Utsman, beliau istihad ada azan pertama karena seperti itu. Azan di pasar-pasar, tempat-tempat ramai. Karena kalau azannya pas apa? Khutbah ini terlambat sudah. Orang yang lupa, sibuk dengan dagang, sibuk dengan keperluannya di luar. Tiba-tiba azan kedua, langsung azan. Khatib naik mimbar. Itu ya terlambat. Belum sempat pulang ke rumah, belum mandi, belum wudhu, belum siap-siap pakai baju untuk sholat. Akhirnya terlambat khutbah, terlambat sholat Jumat. Sehingga waktunya ya, waktu agak bersiap-siap. Ya. Panggilan untuk peringatan agar bersiap-siap menuju sholat Jumat atau sholat subuh. Kalau subuh ya kira-kira apa? Azan agar orang itu bangun. Bangun, kemudian apa? Buang air dulu, qadal hajah, terus berwudu, pakai baju berangkat. Ini jangan terlalu lama. Jangan sejam sebelumnya. Nanti kalau sejam, dia bangun terus, masih lama. Tidur lagi orangnya yang dengar adzan ya kan, sehingga tidak tercapai maksud dari adzan tersebut untuk agar orang itu bangun ya kan, sholat subuh. Nah, paham ya Umar? Ustaz, syukran. Nah, wasul qiraah. من المحرمة المؤبدة إلا ألف زوجة الأب، باء زوجة الابن، جيم الجمع بين الأختين، دال أم الزوجة. الجواب الجمع بين الأختين. Jawab, Mas.
Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi hilang tadi. Nggak connect. Kita lanjut kurang sebentar lagi. Nomor 30, minal muharramah al-mu'abbadah. Di antara mahram yang selamanya. Ini jawabannya apa? Illa Illa. al-jam'u bain. Nah, sekarang kita bahas muharramat Indonesia. Ya. Mahram ini ada 3 macam ya. Ada mahram karena nasab, ada mahram karena pernikahan musyawarah, ada mahram karena rodok karena susuan. Juga ada 2 macam. Jenis lagi, ada mahram yang mu'abbadah yang selamanya mahram, ada mahram yang mu'aqqatah, mu'aqqat, ham sementara. Ya. Kalau mahram mu'abbad, ini semua mahram nasab. Ya. Ini mahram mu'abbad. Siapa mereka? Mahram itu ta'bid. Ini kalau kita rinci, ya. Yahramu ta'bidan arba'asyarah imrah, ada 14 wanita yang mahram mu'abbad. 7 mahram karena nasab,
Yang 7 karena sebab. Sekarang kita bahas mahram karena nasab. Pertama ibu. Ya. Kemudian yang kedua anak perempuan terus ke bawah. Ibu terus ke atas ya. Ibu, nenek terus ke atas. Yang kedua anak perempuan ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan. Yang ketiga saudara perempuan kandung. Juga saudara perempuan sebapak. Saudara seibu. Yang keempat anak perempuan dari saudara kandung, keponakan perempuan. Ya, kita punya saudara, dia punya anak, keponakannya itu mahram. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya. Yani bintul akh kan juga bintul akh untuk syaikah. Kita punya saudara laki-laki, dia punya anak perempuan, itu mahram. Atau kita punya saudara perempuan kandung, dia punya anak perempuan juga ini mahram. Yang keenam ammah, yang saudara perempuan dari bapak. Yang ketujuh khalah, saudara perempuan dari ibu. Ini bibi. Bibi dari bapak itu ammah, bibi dari ibu itu khalah. Ini 7 ya, 7 mahram nasab ini semuanya mu'abbad, tidak boleh dinikahi secara selama-lamanya. Kemudian yang kelima juga yang haram dinikah selamanya, mahram karena musyawarah, karena pernikahan. Yaitu zawjatul ab, istri dari bapak. Berarti apa? Ibu tiri ya. Istri bapak, ibu tiri. Yang kedua, ibu dari istri atau apa? Ibu mertua. Juga mahram mu'abbad ya. Sehingga kalau seorang cerai sama istrinya, juga tidak boleh menikahi ibu mertuanya. Karena mahram mu'abbad, tidak ada kaitannya sama cerai atau enggak cerai ya. Yang ketiga, istri dari anak, zaujatul ibn, menantu perempuan. Kita sudah menikah, punya anak laki-laki, dia nikah sama perempuan, maka itu menantu perempuan ini mahram selamanya. Yang keempat, bintu zaujah, anak bawaan perempuan dari istri. Jadi kalau kita punya nikah sama janda perempuan, bawa anak perempuan, maka dia juga mahram dengan syarat suaminya sudah berhubungan dengan ibunya janda ini. Maka anak perempuan jadi mahram. Namanya Rabibah. Ini juga mahram selamanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada mahram yang sementara, ta'qid. Ya. Yaitu mahram karena mengumpulkan dua perempuan. Yaitu mahram mengumpulkan antara dua kakak beradik perempuan. Ya. Menikahi keduanya langsung, ini nggak boleh. Atau mahram karena mengumpulkan bibi dan ponakannya, menikahi perempuan dan bibinya dan khalahnya atau amahnya. Sehingga jawabannya benar. Jawabannya tadi apa? Jawabannya jim ya. Karena zauja abi itu mahram, mu'abbad, ibu tiri. Sehingga kalau ketika bapak dan ibu tiri cerai, anaknya nggak boleh nikah sama ibu tiri ya. Atau anak perempuan, istri dari anak laki-laki, juga menantu juga bukan mahram, mahram mu'abbad atau mahram mu'abbad, mahram yang selamanya. Sehingga ketika anak kita anak laki-laki cerai sama istrinya, kita orang tuanya nggak boleh nikah sama mantan menantu ya, karena mahram mu'abbad. Demikian pula ummu zaujah, ibu mertua. Di saat seorang cerai sama si istri, maka ibu dari istri tetap mahramnya. Sehingga yang muaqqat hanya al-jama' bainal ukhtain. Al-jama' bainal mar'ah wa khalatiha aw ammatiha. Nah, sah. Ada pertanyaan sampai sini? Nomor 31 itu masalah usul fikih. Nah, apa? Kalau eyang termasuk enggak Ustaz? Mahram enggak? Saudari nenek atau saudari kakek? Eyang ya, saudara dari nenek atau kakek. Ya. Sekarang saya ulang lagi ya. Mahram qarabah, mahram kerabat hanya ada 7
Pertama ibu, nenek. Ibunya ibu, berarti nenek dari ibu. Atau umul ab, ibunya bapak. Nenek dari bapak, jadi ibunya bapak. Ini usul ke atas. Berarti apa? Selain itu, misalnya nenek ibunya ibu punya adik perempuan, bukan mahram. Adik perempuan itu. Atau ibunya bapak, nenek, ya. Yang ibunya bapak, ya. Umul ab, dia punya saudara perempuan, adiknya nenek, ya. Maka bukan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Kalau perempuan ya, kalau perempuan Allah a'lam bishawab. Sini soalnya sini sebutkan al-um wa umul ab wa ya'abbiru anhunna bi usul insan. Yang kedua al-bint wa bintul ibn ya'abbiru anhunna bi furul insan. Furu' ke bawah, terus ke bawah. Anak cucu perempuan terus ke bawah. Yang ketiga ukhtu syaqiqah atau ukhtun li ab atau ukhtun li Ini furu' al-abawain. Furu' abawain. Yang keempat bintul akh syaqiq atau bintul akh li ab, bintul akh li Ya. Yang kelima bintul ukht syaqiqah atau bintul ukht li ab atau bintul ukht li ponakan. Baik dari saudara kandung laki-laki atau saudara kandung perempuan atau saudara seayah atau saudara seibu. Yang keenam al-ammah. Hiya ukhtun li ab, saudara perempuan dari bapak. Nah, wa misluha ammatul ab. Oh berarti termasuk mahram. Masuk yang keenam, bukan yang pertama tadi. Ini maksudnya apa? Sisi ammah. Ya ini saudara perempuan dari bapak atau saudara dari bapak termasuk ammatul ab. Bibinya bapak. Berarti apa? Bibinya bapak. Adik dari apa? Kakek nenek. Ya. Bibinya bapak juga termasuk. Wa kadzalika ammatul bibi dari ibu juga mahram. Wa ya'bar anhunna bi furu' al-jaddain min jihatil ab, juga termasuk furu' kakek yang furu' dari sisi bapak. Ya, berarti mahram, Umar. Ini masuknya poin yang keenam, bukan yang pertama tadi. Amatul ab wa amatul Yang ketujuh, al-khalah. Yani hiyal ukhtul saudara perempuan dari ibu. Wa juga sama hukumnya khalatul bibinya siapa? Ibu. Wa khalatul ab, bibinya bapak. Wa ya'abbar anhunna bi furu'il jaddain min jadil Ini dikatakan dalam istilah okay, furu' dari kakek, dari sisi ibu. Benar nggak ini? Berarti Anda maksud benar nggak apa yang saya maksud tadi? Saudara, benar ya? Saudara perempuan dari apa? Yang nenek. Dari pamannya atau bibinya dari ya kakek nenek juga, tapi saudara lebih atas. Berarti bibinya ibu atau bibinya paman. Mahram. Wallahu a'lam bishawab. Yang enggak itu istrinya. Istrinya. Istri paman bukan mahram. Istri dari eyang bukan mahram. Misalnya yang saudara itu eyangnya ya, kakung. Istri eyang bukan mahram. Yang bukan kerabat daripada apa? Bukan saudara kandung dari nenek atau kakek. Ya. Bukan mahram. Adapun eyangnya itu saudara kandungnya, ya bukan istrinya, tapi ini mahram. Seperti paman lah, paman. Atau bibi. Bibi kan kalau khal atau ammah mahram. Tapi kalau yang kerabat adalah khal atau paman atau paman dari ayah atau paman itu, dia punya istri, maka istri paman ini bukan mahram. Wadih, Umar? Ustaz, wadih. Nah. Ada lagi mau tanya yang lain? Sangat cukup ya. Nah, Ustaz. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Wa naktafi bihadzal qadar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.